Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda, dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita dan juga tema yang kita bahas pada pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah melihat sebuah berita viral dulu ya. Kemarin itu sempat terjadi atap masjid runtuh akibat hujan badai yang melanda Arab Saudi. Ini dia tayangannya. Subhanallah. Apa ibu? Aku alhamdulillah ibu. Alhamdulillah. Oh ya Allah, iya juga iya alhamdulillah nggak ada korban. Ya Allah, ya udah kita lihat begini nih. Beruntung ya kita mah. Beruntung kita Nggak ada mah. korban. Iya alhamdulillah. Untung kita nggak lagi di situ ibu aja ya. gitu ya. Iya Allah, iya. Aduh kumaha atuh ini mah. Kumaha atuh? Iya, Ustadz itu bagaimana itu kalau misalnya kayak gitu? Kalau begitu, kita bahas. Kita bahas, kenapa Ustadz? Satu hal buat kita belajar dari keadaan yang ada. Yang namanya ujian, takdir, kecelakaan itu bisa terjadi di mana aja. Betul. Bagaimana kita tadi betul kata ibu, untungnya tidak ada korban. Betul. Itulah orang Indonesia semua beruntung. Oh iya, Padahal benar. sudah hancur tuh. Masih beruntung. Masih untung. Masih untung. Karena nggak ada korban. Tidak ada korban. Iya benar. Nah ternyata perihal tentang runtuh-runtuh itu, mesti runtuh dan sebagainya. Kalau masuk dalam ranah mimpi. Oh kalau masuk di mimpi? Kalau masuk dalam ranah mimpi, dipertanyakan ibadahnya orang itu. Hah? Astagfirullahaladzim. Jadi Kok ada bisa? dua arti di balik kata kategori ketika melihat kita mimpi mesti runtuh. Kalau di dunia kan mudah-mudahan cuma yang kejadian karena ada bencana. Iya. Kalau kita mimpi mesti runtuh itu pertanda ada masalah dengan ibadah kita dan ada masalah dengan kehidupan kita. Dan kalau runtuhnya setengah, tidak semuanya, cuma setengah. Kalau atap rumah yang runtuh? Atap rumah berarti kehidupan. Oh astagfirullah. Kalau langit yang runtuh? Kok gak bisa dijawab? Ibu, Iya, aduh aku ibu. kan gak enak ngomongnya. Iya. Kalau hati yang runtuh. Hati yang runtuh. Hati yang Ibu runtuh. dengan nama siapa Bu? Bu Yuli. Ibu Yuli dari mana ibu? Sukabumi. Dari Sukabumi. Dia sukanya sama bumi. Ibu makasih banget atur nuhun ya ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu Yuli. Ya Allah yang udah ikut prihatin juga ya. Masya Allah mudah-mudahan gak kejadian ya. Jadi apapun mungkin ada musibah ya Allah mudah-mudahan berikan perlindungan ya Allah. Kepada rumah-rumah ibadah kita. Kepada rumah kita ya. Keluarga kita yang ada dimanapun yang sedang lagi kerja di jalan dan lain-lain. Nah ini sekarang kita lanjut nih. Jamaah. Sekarang kan lagi musim, mohon maaf sebelumnya ya. Orang yang tergoda, laki-laki tergoda sama wanita lain, wanita tergoda sama laki-laki lain. Ada yang istilahnya pelakor, ya Bu ya. Pelakor tahu Bu apa Bu? Singkatan dari apa? Perebut laki orang, tuh nenek-nenek aja tahu. Kalau pebinor, perebut bini orang, tadi suami orang udah. Bini orang atau istri orang. Ada yang berawal nauzubillah min dzalik. Jadi memang yang namanya ini di segala tempat tuh bisa aja terjadi. Ada yang berawal dari teman kerja. Teman kerja di kantor suka ngobrol lama-kelamaan akhirnya suka. Ih nauzubillah. Terus akhirnya nauzubillah min dzalik rumah tangga hancur. Nah nih buat semua yang lagi nonton jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan gak kejadian di kita ya. Amin.
Nah ini kita harus hati-hati. Hati-hati dengan caranya bagaimana? Seperti tema kita pagi hari ini adalah jaga perasaan walaupun ke teman kerja. Nah ini ada lagi video nih buat jamaah Islam yang ada di rumah ya. Motif pembunuhan wanita dalam koper terungkap. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini di tayangannya. Sejumlah fakta mulai terkuak di balik pembunuhan Rini Maryani, wanita yang jasadnya ditemukan dalam koper di wilayah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, korban dan tersangka yang berinisial AARN adalah rekan kerja dengan jabatan berbeda di sebuah perusahaan swasta. Korban adalah pegawai di bagian kasir, sementara tersangka bertugas sebagai auditor internal perusahaan. Fakta lain yang didapat penyidik adalah tersangka sempat menyetubuhi korban sebelum mengeksekusinya di dalam kamar sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat. Setelah membunuh korban, tersangka menggasak uang 43 juta rupiah milik perusahaan yang hendak disetorkan korban ke bank. Kasus pembunuhan ini tak hanya melibatkan satu orang. Adik kandung tersangka yang dihadirkan polisi pada Jumat siang juga dijadikan tersangka karena ikut terlibat membuang jasad korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini benar-benar sadis banget ya manusia zaman sekarang nih seperti ini. Nauzubillah, Habib. Tapi gini, nah ini dia yang harus terjadi dari kita ini adalah semuanya membuat benteng masing-masing diri kita masing-masing. Benar, Bib ya? Betul. Nah, bentengnya itu apa sih? Batasan. Batasan antara teman perempuan dengan laki-laki, ke teman kerja terutama itu seperti apa dalam Islam, Bib? Biar semua teman-teman yang lagi nonton juga nih biar saling-saling membuat benteng. Mohon izin penjelasannya, Fadol. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan ibu-ibu semuanya dan yang mendengarkan dan yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, banyak yang terjadi karena tidak bisa menjaga dirinya dan menjaga batasan-batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanyakan bagaimana sih batasan pertemanan antara laki-laki dan perempuan? Pertama dikatakan tidak boleh berkhalwah. Khalwah itu sendiri antara laki-laki dan perempuan seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa fa inna thalithahuma asyaitan. Tidak boleh, yakhluwanna itu sampai ditaukidkan betul-betul tidak diperbolehkan rajulun bimra'atin, tidak boleh berkhalwah bersendiri antara hanya berdua saja laki-laki dan perempuan, fa inna thalithahuma asyaitan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Wah, ibu paham tuh, setannya jangan kesini dong. Artinya tidak boleh, itu yang pertama batasan. Kemudian yang kedua tidak boleh tidak boleh bersentuhan fisik. Tidak boleh bersentuhan fisik, berjabat tangan, itu semaksimal mungkin itu harus betul-betul dihindarkan. Dan yang ketiga diantaranya tidak boleh tabarruj. Apa itu tabarruj? Artinya buka-buka dan berdandan yang berlebihan. Nauzubillah. Jadi itu ingat batasan-batasan itu perlu ya Bib ya. Ada beberapa lagi batasan-batasan. Nanti kita bahas lagi ya lebih lanjut lagi nih Masya Allah. Habib jazakallah khair, makasih banyak Terima Habib kasih. ilmunya. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Nah sekarang kita lanjut lagi, kalau tadi batasan untuk orang yang berteman supaya jangan sampai tidak terjadi kejadian tidak diinginkan. Nah sekarang bagaimana kalau ada rekan kerja, ada aja nih rekan kerja yang suka fitnah, nauzubillah. Cari-cari muka, ngejelekin temennya supaya karir dia naik. Nah, ada yang datang. Nah, ini kan bisa aja terjadi. Tapi ini rumah tangga juga kayaknya kalau kayak gini kan jadi berat. Berat kalau misalnya orang nggak bisa kerja atau mungkin sampai dipecat. Nah, ini bagaimana maafinnya? Karena kan maafinnya juga berat. Itu namanya sahabat toksit. Nah, toksik. Oh, mohon penjelasannya Pak, udah maju ke depan sekalian. Tepuk tangan Pak Ustaz Maulana. Satu hal buat kita. Kepada semuanya jamaah yang ada di rumah. Ketika ada orang bersifat toksit. Tahu nggak? Yang bersifat toksit itu
Jamaah. Jamaah. Baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan rumah, maka apa yang harus kita lakukan? Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Bagaimana Rasulullah, maaf, disimpankan sampah di depan rumahnya, kotoran di depan rumahnya. Apa balasan Rasulullah? Beliau balas dengan kebaikan, justru membesuk. Satu lagi, selain itu juga tanamkan sifat kasih sayang. Mungkin dia lagi ada masalah di rumahnya, sehingga dia ada masalah di kantor, dibawa ke, atau dia lagi-lagi maaf kepada suami dimanapun berada yang lagi nonton, istri juga begitu. Ketika ada pasangan kita seperti itu, kita mungkin ada masalah. Kenapa dia melakukan seperti itu? Jadi kita lebih bagus memperbaiki diri, bukan artinya menyalahkan siapapun. Kita kembalikan. Karena berkasih sayanglah, maafkanlah dia, berlaku ihsanlah kepada mereka. Masya Allah. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Gak kelihatan kamera aja sayangnya tadi itu. Kita yang di sini lihat, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Jamaah. Nah ini kita kalau bicara masalah contoh kita yang terbaik nggak ada bukan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita pengen tahu nih, pasti yang namanya Rasulullah juga pernah dong mungkin berdagang dengan lawan jenis atau mungkin ada bisnis atau apa. Ustadz Syam, mohon izin, bagaimana Rasulullah menyikapi teman dagangnya atau rekan bisnisnya atau teman dakwahnya? Mohon izin penjelasannya Fadl. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana, tapi guruku Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa' لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suaramu dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan hanyalah perkataan yang baik. Kalau kita melihat contoh utama kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah beliau berinteraksi dalam hal pekerjaan kepada wanita? Maka jawabannya pernah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi delegasi perdagangan daripada Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha sejak beliau usia remaja. Dari sinilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat kemuliaan. Nabi SAW menunjukkan sikap kemuliaan. Ketika Nabi SAW berangkat berdagang, apakah Nabi berinteraksi dengan Ibunda Khadijah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ada utusan daripada Ibunda Khadijah bernama Maisarah yang membersamai baginda Nabi SAW. Berarti Nabi melakukan perjalanan, memang pekerjaannya bersama dengan seorang wanita yaitu Ibunda Khadijah, tapi perjalanannya tidak bersama dengan seorang wanita, melainkan bersama dengan Maisarah. Maisarah adalah seorang lelaki yang membersamai Nabi SAW. Dari sinilah sampai kabar kepada Ibunda Khadijah tentang kejujuran dan kemuliaan kecerdasan baginda Nabi SAW. Barulah Nabi berinteraksi dengan seorang wanita. Siapa namanya? Nafisa. Nafisa inilah yang menyampaikan daripada maksud daripada Ibunda Khadijah dalam rangka hendak mengajak Nabi SAW untuk melamar Ibunda Khadijah. Banyak interaksi Nabi dengan wanita, akan tetapi tidak akan pernah ditemukan bahwa Nabi menyentuh wanita. Tidak akan pernah ditemukan bahwa Nabi berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Karena Nabi adalah orang yang paling menjalankan apa yang diperintahkan
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Masya taala alam. Allah. Nah ini banyak orang yang susah tuh gitu kebiasaan. Kalau misalnya ketemu sama bukan pasangannya juga, cipika-cipiki Ya gitu. Allah. Itu masih kayak gitu tuh susah juga ya. Subhanallah. Ya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Siap. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Jazakallah khairan kasiran, Masya Allah. Nih ibu, kenapa ibu nih? Kayaknya dari tadi kayaknya ada yang bermasalah. Ini kenapa sih ya? Ada yang mau cerita? Ya maju bu sini bu. Ya Allah. Oke, sini bu, sini bu, sini bu. Biar kelihatan ibu masuk TV juga sekalian main di rumah. Ya, kenalin namanya siapa dulu? Nama saya Dekat-dekat kayak saya gini mic-nya. Ibu Dahliar. Ibu Dahliar. Ibu Dahliar. Ya Allah, bagus juga Kasih ke namanya. orang tuanya kasih nama. Iya, Ibu Dahliar bagus namanya. Kenapa, Terus Ibu? ibu ada masalah apa? Coba. Coba ngomong. Coba. Kan kalau suami gitu jauh. Iya. Terus LDR. kita ya kangen-kangenan Ya. gitu. Kangen terus? dia Ya. jauh gimana tuh Pak Oh iya, Ustaz? Bu, hati-hati kalau suami jauh, Pas Bu. banget. Bu, kalau suami jauh hati-hati. Iya, Itu takutnya suami, pelakor. ada aja yang Iya, deketin. takutnya Namanya apalagi suaminya sukses, Bu. Duitnya banyak. Cewek mah mau aja pasti mah. Pasti ibu. Nyinggung saya ya. Ini LDR. Iya. Ibu nyinggung saya. Iya takutnya, Takutnya. ada pelakor gitu. Apalagi Ustadz Maulana Bu, tiap pengajian banyak banget cewek yang deketin. Ada. Terus gimana, Nanti kita Pak? bahas sebentar satu ini ya. Daripada dia bingung Oh iya. atau saya yang bingung. Iya. Ya udah nanti kita lanjut lagi. Ya buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita jawab setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Belum kelar udah kabur aja curhatnya.